Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal bin Safi'i, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Biologi dari kelas A, dengan nomor NIM 2110421015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan anatomi dan morfologi cumi-cumi atau Oligo-SP. Baik, untuk yang pertama, morfologi cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki bentuk tubuh yang unik, yaitu meruncing ke arah ekor. Atau yang kita sebut dengan rhomboidal. Cumi-cumi memiliki 3 bagian, yaitu bagian kepala, leher, dan juga badan. Di bagian kepala, cumi-cumi memiliki 10 lengan, yang 2 diantaranya agak lebih panjang, yang kita sebut dengan tentakel, yang digunakan untuk berenang dan juga menyergap mangsa. Di bawah 10 lengan cumi-cumi memiliki bulatan penghisap yang disebut dengan saker. Dengan bulatan penghisap ini, mangsa cumi-cumi akan sulit untuk melarikan diri. Di bagian tengah cumi-cumi memiliki rongga mulut yang berbentuk bulat. Di dalam rongga mulut cumi-cumi ini memiliki rostum atau 2 rahang cumi-cumi. 2 rahang cumi-cumi ini jika kita amati seperti 2 paruh burung yang memiliki ujung yang tajam, yang mana digunakan untuk merobek mangsa yang agak lebih besar agar mudah dimakan oleh cumi-cumi. Bagian kepala cumi-cumi ini juga memiliki 2 mata sejati yang berada di kanan kiri kepala. Selanjutnya kita beralih ke bagian leher cumi-cumi. Di bagian leher cumi-cumi ini, cumi-cumi memiliki bolongan kecil atau yang kita sebut dengan sifon. Sifon ini adalah corong berotot sebagai kemudi. Kenapa disebut sebagai kemudi? Karena sifon ini dapat mengeluarkan air dan juga tinta, yang mana nanti tinta ini digunakan untuk melindungi cumi-cumi ketika ada bahaya dan mengelabui pemangsa cumi-cumi. Selanjutnya kita beralih ke bagian badan. Di bagian badan cumi-cumi ini memiliki organ yang dinamakan mantel. Mantel ini berguna untuk melindungi bagian-bagian penting yang ada di dalam cumi-cumi. Di ujung mantel cumi-cumi memiliki rongga mantel. Dan di ujung mantel ada sirip cumi-cumi berjumlah 2, digunakan untuk menyeimbangkan cumi-cumi ketika berenang dan juga digunakan untuk berenang. Untuk bagian intigumen cumi-cumi ini, teman-teman sangat mudah mengamatinya karena memiliki bentuk yang jelas seperti 10 lengan dengan 2 tentakel, memiliki rongga mulut, memiliki rostum, memiliki mantel, dan juga memiliki sirip. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sistem pencernaan yang ada pada cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki mulut yang berada di kepala, di pertengahan kepala, yang mana di dalam mulut cumi-cumi ini memiliki gigi atau 2 rahang yang disebut dengan rostum, akan untuk mencabik-cabik mangsa. Setelah mangsa masuk ke dalam mulut, maka mangsa ini selanjutnya berada pada esophagus. Ketika memangsa, cumi-cumi akan melakukan gaya otot yang disebut gaya kontraksi agar esophagus dan bagian mantel cumi-cumi agak lebih besar. Dan selanjutnya mangsa itu akan bermuara ke lambung, selanjutnya ke usus, selanjutnya ke rektum, dan akan dikeluarkan di anus, yang mana bagian-bagian ini ada pada rongga mantel.
Nah, cumi-cumi juga memiliki dua kelenjar, yang mana pada bagian posterior itu terdapat kelenjar pankreas dan di bagian anterior cumi-cumi memiliki kelenjar ginjal. Kelenjar ginjal ini akan mensekresi racun, menetralisir racun yang ada pada rongga mantel cumi-cumi. Bagian pencernaan cumi-cumi juga memiliki kantung tinta, yang mana dalam kantung tinta ini memiliki tinta berwarna hitam. Kenapa tinta cumi-cumi berwarna hitam? Karena memiliki pigmen melanin. Dengan pigmen melanin ini, tinta cumi yang berwarna hitam dapat digunakan untuk bertahan hidup dari mangsa-mangsa cumi-cumi dan mengelabui mereka. Teman-teman, selanjutnya kita beralih ke sistem respirasi atau pernapasan cumi-cumi. Sebagaimana kita tahu, cumi-cumi ini hidup di laut, yang mana hewan yang hidup di laut itu akan bernapas dengan menggunakan insang. Nah, cumi-cumi memiliki dua insang yang berbentuk panjang dan seperti bulu-bulu, yang mana insang ini terdapat di dalam rongga mantel. Ujung kedua insang ini juga memiliki jantung nantinya yang akan memompah darah dari insang ke jantung yang lainnya. Nah, tentu kita bertanya bagaimana cumi-cumi ini bernapas. Sistem pernapasan cumi-cumi diawali dengan masuknya air di rongga mantel. Nah, ketika air ini masuk, mantel akan melakukan kontraksi dan relaksasi. Mantel akan dapat kembang dan kempis. Dengan adanya perkembangan dan relaksasi dan kontraksi mantel ini terjadi atau menyebabkan sirkulasi air yang terus berputar-putar yang memiliki oksigen. Nah, dengan ini terjadilah pertukaran oksigen. Oleh karena itu, jika mantel cumi-cumi ini kecil atau tertutup pada suatu keadaan, maka cumi-cumi akan mudah untuk mati atau akan merasakan lemas. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada sistem sirkulasi cumi-cumi. Nah, sistem sirkulasi pada cumi-cumi ini adalah sistem sirkulasi tertutup. Nah, di dalam sistem sirkulasi ini memiliki 3 pompa, atau kita sebut cumi-cumi memiliki 3 jantung. Yang pertama itu jantung sistemik, dan 2 lainnya itu jantung yang terdapat pada insang kanan dan insang kiri. Nah, 2 jantung insang ini kita sebut dengan jantung branchial, yaitu jantung insang kanan dan kiri memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu memompah darah bagi insang kanan dan juga memompah darah bagi insang kiri. Nah, bagaimana sistem sirkulasi darah pada cumi-cumi? Itu dimulai dari jantung branchialnya, yang mana jantung insang kanan dan kiri akan memompah darah ke jantung utama, yaitu jantung sistemik. Selanjutnya jantung sistemik akan memompah dan mengirim darah masuk ke aorta interior dan selanjutnya masuk ke aorta posterior dan juga aorta genital. Setelah masuk ke aorta genital, masuk ke arteri kapiler, masuk ke vena kapiler dan vena cava. Melalui vena cava, darah akan masuk kembali kepada jantung insang kanan dan insang kiri, dan pada jantung insang kanan dan insang kiri akan memompah darah menjadi 2 ke jantung sistemik dan juga ke ujung insang untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita masuk ke muskularis cumi-cumi. Sekilas kita memperhatikan cumi-cumi memiliki bentuk yang sama dengan gurita. Perbedaannya adalah cumi-cumi memiliki lapisan serat otot, yang mana lapisan serat otot ini disebut dengan mantel. Nah, cumi-cumi memiliki 2 bagian mantel, yaitu bagian mantel luar dan juga bagian mantel dalam. Di dalam mantel cumi-cumi ini memiliki 3 lapisan otot. Yang pertama, lapisan otot longitudinal.
yaitu bagian mantel luar dan dalam. Di antara kedua lapisan ini memiliki lapisan otot sirkular. Sedangkan di antara dua sirkular, di dalamnya memiliki otot radial. Dan cumi-cumi juga memiliki lapisan urat atau yang disebut dengan tendon. Tendon ini untuk pengganti otot bujur pada cumi-cumi. Kita menuju pada sistem saraf cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki 3 organ saraf, 3 organ sensorik. Yang pertama adalah mata, 2 statotis, dan organ pembau. Sistem saraf cumi-cumi terdiri atas 3 pasang ganglion cerebral, medal, visceral, suprabonal, infrabonal, dan juga memiliki 2 optik atau 2 mata pada bagian kepala. 2 statotis cumi-cumi terletak pada masing-masing lateral kepala dan berperan sebagai keseimbangan cumi-cumi. Nah, juga cumi-cumi memiliki otak yang kecil dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Ini dapat kita simpulkan bahwa sistem saraf pada cumi-cumi sudah cukup lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tulang cumi-cumi. Cumi-cumi juga memiliki tulang yang berbentuk pen, yang mana berada pada mantel, yang mana tulang ini berbentuk pen dan dia tipis, berwarna putih, terbuat dari kitin. Fungsi dari pen ini untuk menyangga mantel cumi-cumi tersebut. Jadi cumi-cumi walaupun tergolong dalam hewan invertebrata, tetapi dia memiliki tulang untuk menyangga bagian mantel pada cumi-cumi.